Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rema Pratiwi dari kelas penerbitan 4D. Saya akan mempresentasikan tentang jurnalisme investigasi. Apa sih yang dimaksud dengan jurnalisme investigasi? Menurut KBBI, jurnalisme investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat, merekam fakta, atau melakukan peninjauan percobaan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa, sifat, atau khasiat suatu zat tersebut. Menurut Wikipedia, jurnalisme investigasi adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Sebuah kasus dapat diketahui kerahasiaannya apabila penelusuran terhadap kasus tersebut selesai dilakukan. Kata jurnalisme investigasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu jurnal dan vestigium. Jurnal atau journalis berarti orang yang melakukan kegiatan jurnalistik, dan vestigium yang berarti jejak kaki. Jurnalisme investigasi menghasilkan sebuah karya jurnalistik, yaitu laporan investigasi. Laporan investigasi sebagai sebuah karya jurnalistik tidak ditentukan oleh besar kasus yang dibongkar, melainkan manfaat atau dampak apa yang ditimbulkan. Setelah kasus tersebut terbongkar, penelusuran sebuah topik yang ringan dapat dikatakan produk investigasi yang baik apabila mengungkap fakta bernilai besar bagi khalayak. Laporan investigasi dalam pelaksanaannya membutuhkan modal yang banyak. Terlebih apabila topik yang dipilih bersifat kompleks, maka sebelum membuat konsep acuan, perlu ada riset awal, wawancara, dan observasi di lapangan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan agar penelusuran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penyamaran dan koordinasi terutama bagi jurnalistik televisi harus memiliki sifat skeptis atau ragu-ragu terhadap setiap fakta yang diperoleh, sehingga fakta tersebut akan terus digali hingga sampai ke akar permasalahan. Jadi, pada intinya, tujuan utama dari jurnalisme investigasi adalah mengungkapkan kesaksian dan bukti secara fisik dari suatu persoalan yang kontroversial. Jurnalisme investigasi lebih menekankan pada upaya mengungkapkan fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik. Karena itu, proses kerja jurnalis dalam liputan investigasi ini laksana detektif yang mengendus informasi tersebut dari banyak sisi dan mengungkapkannya. Ciri-ciri jurnalisme investigasi itu ada 4. Yang pertama, riset dan reportase yang mendalam dan berjangka waktu panjang untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan hipotesis. Yang kedua, paper trail yang dilakukan untuk mencari kebenaran dalam mendukung hipotesis. Yang ketiga, ada wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan investigasi. Yang keempat, pemakaian metode penyelidikan polisi dan peralatan anti-kriminalitas. Dalam hal ini termasuk melakukan metode penyamaran serta memakai kamera tersembunyi. Struktur penulisan investigasi ada 3 bagian. Bagian awal, bagian tengah atau tubuh, bagian penutup. Kita jelaskan satu persatu. Bagian awal itu jenis-jenis lead dari hard news dapat menjadi pembuka yang kerap dipakai wartawan investigasi ketika menekan telah siap untuk membuka kisah penyelidikan yang penuh dengan kerumitan. Untuk itu, pembukaan jenis ringkasan summary dipergunakan. Yang kedua, bagian tubuh atau bagian tengah. Banyak bagian yang menggunakan teknik penulisan yang didasari oleh kecakapan penulisan sastra, penjelasan yang berupa angka-angka atau statistik, memerlukan penanganan khusus agar pembaca tidak jenuh dengan uraian yang bersifat teknis. Bagian ini membangun pengisahan menjadi rincian aksi dari karakter utama permasalahan yang kompleks serta perubahan karakter permasalahan. Salah satu teknik penarik uraian di bagian tengah ini adalah pengisahan adegan. Melalui adegan, permasalahan dipertunjukkan seluk-beluk kejadiannya. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian akhir dari penulisan investigasi seringkali
memaparkan kedalaman pikiran dan emosi ke dalam benak pembaca. Teknik peliputan. Teknik peliputan tuh ada 3. Yang pertama penyamaran, kedua observasi, ketiga mengecoh. Penyamaran itu sendiri terbagi 3 teknik penyamaran yang digunakan saat peliputan investigasi, yaitu penyamaran melebur atau immerse, yang artinya wartawan yang melakukan peliputan membaur atau melebur dengan objek yang akan diliputnya. Dengan kata lain, wartawan menyamar menjadi bagian dari objek yang akan diliput. Yang kedua, penyamaran menempel atau embedded. Teknik ini memanfaatkan objek tertentu untuk mendapatkan fakta, keterangan atau akses. Yang ketiga, penyamaran berjarak, surveillance. Teknik ini menggunakan jarak dalam penyamarannya. Jarak yang dimaksud tidak hanya jarak yang bisa diukur, melainkan juga berkaitan dengan jarak sosiologi dan psikologis. Yang kedua itu ada observasi. Observasi merupakan kegiatan menggali fakta di lapangan dengan menggunakan panca indera, sehingga tergambar dengan jelas apa yang terjadi. Hasil observasi tersebut kemudian dideskripsikan melalui tulisan gambar dan suara. Yang ketiga, mengecoh atau deoing, merupakan teknik yang digunakan agar wartawan bisa bertemu dan mendapatkan informasi dari sumber berita. Mengecoh maksudnya wartawan tidak mengatakan liputannya untuk kasus A melainkan untuk kasus B atau improvisasi. Selanjutnya ada metode investigasi. Metode investigasi itu terdiri dari 3. Material trail, people trail, dan money trail. Material trail yaitu menelusuri atau mencari jejak dan bukti-bukti dalam bentuk benda. People trail mencari jejak-jejak yang terlibat atau yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Money trail atau follow the money mengikuti aliran uang atau mencari jejak uang. In-depth reporting atau laporan mendalam biasanya juga disajikan panjang lebar, tetapi dia hanya berhenti pada pemetaan masalah. Laporan investigasi lebih maju dengan mencari di mana letak kesalahannya, apa yang terjadi secara sistematis, dan siapa saja yang terlibat dalam bertanggung jawab. Bila dibedakan antara laporan biasa, laporan mendalam, dan laporan investigasi, barangkali perbandingan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada legal news atau laporan biasa, yang terdiri dari laporan yang menceritakan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, yang menggunakan 5W+1H sebagai informasi data bagi publik. Sedangkan yang kedua ada in-depth reporting, yaitu laporan mendalam, yang terdiri dari laporan yang lebih menjelaskan bagaimana dan mengapa, how dan why, memberi pengetahuan dan pemahaman. Yang ketiga ada investigative reporting atau laporan investigasi, yang terdiri dari laporan yang lebih menunjukkan apa dan siapa, what dan who, membeberkan dan meluruskan persoalan dengan bergerak maju ke pertanyaan bagaimana bisa, sampai sejauh apa, dan siapa saja. Sekian presentasi jurnalisme investigasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.